Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bab 5, yaitu infrastruktur TI dan perkembangan teknologi, yang akan dibacakan oleh. Pertama adalah menjelaskan infrastruktur TI. Infrastruktur TI terdiri dari seperangkat perangkat fisik dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Tapi infrastruktur TI juga adalah seperangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari manusia dan kemampuan teknis. Layanan ini meliputi layanan yang dapat diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan yang secara langsung merupakan fungsi infrastruktur TI. Idealnya, infrastruktur TI ini harus mendukung bisnis perusahaan dan strategi sistem informasi. Komponen-komponen infrastruktur. Infrastruktur TI saat ini terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Perusahaan Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 109 miliar dolar pada tahun 2010 untuk perangkat keras komputer. Ini komponennya meliputi mesin klien, PC desktop, perangkat komputasi mobile seperti netbook dan laptop, tapi tidak termasuk iPhone atau BlackBerry, dan mesin server. Yang kedua, platform sistem operasi. Pada tahun 2010, Microsoft Windows terdiri dari sekitar 75% operasi server pasar sistem. Dengan 25% server, perusahaan menggunakan beberapa bentuk sistem operasi Unix dan Linux yang murah dan operasi kursus yang relatif kuat dari Unix. Microsoft Windows Server mampu menyediakan seluruh sistem operasi perusahaan dan layanan jaringan. Dan menarik lagi, bagi organisasi yang mencari infrastruktur TI berbasis Windows seperti EDC 2010. Yaitu 3 aplikasi perangkat lunak enterprise. Selain perangkat lunak untuk aplikasi yang digunakan oleh kelompok atau unit bisnis tertentu, perusahaan di Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 165 miliar dolar pada tahun 2010 untuk perangkat lunak kepada perusahaan aplikasi yang diperlakukan sebagai komponen infrastruktur TI. Penyedia perangkat lunak aplikasi enterprise terbesar adalah SAP dan Oracle, atau yang mengakuisisi PeopleSoft. Selanjutnya yaitu 4, pengolahan data dan penyimpanan. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga bisa diakses dan digunakan secara efisien. Dan selanjutnya yaitu 5, platform jaringan atau telekomunikasi. Perusahaan pemimpin pasar perangkat keras jaringan telekomunikasi seperti Cisco, Alcatel-Lucent, Nortel, dan Jupiter Network. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi di antaranya adalah AT, Dante, dan Verizon. Yaitu 6, platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan lunak. Layanan hosting web, web hosting service, mengelola server web berskala besar atau beberapa server sekaligus serta menerima jasa pembayaran untuk menyediakan dan pengelolaan laman web suatu perusahaan. Perangkat dan kelengkapan aplikasi pengembangan perangkat lunak web yang disediakan oleh Microsoft Experson dan kelompok Microsoft Net. Berikut perangkat pengembangannya, yaitu Oracle Sun. Buatan Sun Microsoft System adalah perangkat pengembangan aplikasi web interaktif yang paling banyak digunakan oleh klien maupun server, serta beberapa pengembangan perangkat lunak independen seperti Adobe Creative Suite, serta Real Network, perangkat lunak media. Dan selanjutnya yaitu 7,
jasa konsultasi dan penginteraksian sistem. Mengimplementasikan infrastruktur baru memerlukan perubahan yang signifikan di bidang prosedur dan proses bisnis, pelatihan dan pendidikan, serta penginteraksian perangkat lunak. Perusahaan konsultan yang menyediakan keahlian di bidang ini diantaranya Accenture, IBM Global Service, HP, Infosys, dan Wipro Technologies. Evolusi infrastruktur TI. Infrastruktur TI di organisasi saat ini adalah hasil dari lebih dari 50 tahun evolusi dalam platform komputasi. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing mewakili konfigurasi yang berbeda dari daya komputasi dan elemen infrastruktur. 5 tahap evolusi infrastruktur TI diantaranya yaitu era mainframe, era komputer pribadi, era client atau server, era komputasi enterprise, dan era komputasi mobile. 1. Tujuan umum mainframe dan mini era pada tahun 1959 to present. Pada tahun 1958, IBM mainframe pertama kali diperkenalkan, dan pada tahun 1965 mini komputer dengan harga yang lebih murah pada Desember dinaikkan. 2. Era komputer pribadi 1981 to present. Pada tahun 1981, pengenalan IBM PCP proliferasi. Tahun 80-an, 90-an mengakibatkan pertumbuhan perangkat lunak pribadi. 3. Client atau server era 1983 to present. Client jaringan ke server dengan proses kerja perpecahan antara client dan server. Jaringan mungkin terdiri atas 2 tier atau multi-tier, N-her, dan sebagai jenis server, seperti jaringan, aplikasi, dan web. 4. Era komputasi perusahaan pada tahun 1992 sampai sekarang. Pada awal 1990-an, banyak perusahaan berpaling ke perangkat standar aplikasi dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpilih di dalam perusahaan ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaannya. Dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995, organisasi bisnis serius dengan menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP atau IP untuk menggabungkan jaringan-jaringan mereka yang terpisah. 5. Era komputasi cloud dan mobile pada tahun 2000-an sampai sekarang. Pertumbuhan kapasitas bandwidth internet telah mendorong model konfigurasi client server lebih maju menuju apa yang disebut model cloud computing. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komunikasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan melalui sebuah jaringan, yang biasanya adalah internet. Sumber daya yang terdapat pada cloud computing merupakan bentuk komputasi yang paling pertumbuhannya, dengan biaya yang dikucurkan sebesar 109 miliar US dollar pada tahun 2012 dan akan mencapai 207 miliar US dollar pada akhir tahun 2016 Januari 2012. Selanjutnya, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur TI seperti berasal dari pengembangan proses komputer, chip atau chip, memori, perangkat lunak, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan, sambil menekan biaya secara signifikan pula. 1. Hukum Moore dan kekuatan mikroproses. Hukum Moore. Sejak pertama kali chip dikeluarkan pada tahun 1959, jumlah komponen pada sebuah chip dengan biaya produksi paling murah, biasanya transistor,
meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun. Kemudian Moore mengurangi tingkat pertumbuhan menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. 3 variasi hukum Moore diantaranya: 1. Kemampuan mikroproses meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. 2. Kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. 3. Harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Yang kedua yaitu hukum media penyimpangan digital berkapasitas besar. Teknologi yang kedua yaitu berperan dalam mendorong perubahan infrastruktur TI adalah hukum media penyimpangan digital berkapasitas besar. Jumlah informasi digital terus meningkat sebanyak 2 kali lipat setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Robert Metcalfe, penemu teknologi Ethernet Local Area Network, mengklaim sejak tahun 1970, nilai dan kemampuan jaringan telah tumbuh dengan pesat seiring bertambahnya jumlah pengguna jaringan tersebut. Sementara itu, jumlah pengguna jaringan terus bertambah secara tetap, nilai dari keseluruhan sistem bertumbuh secara eksponensial. Yang keempat yaitu penurunan biaya komunikasi dan internet. Teknologi yang keempat yang mendorong perubahan infrastruktur TI adalah penurunan biaya komunikasi cepat dengan pertumbuhan internet yang luar biasa. Akibat semakin menurunnya biaya komunikasi yang hampir mendekati nol, penggunaan fasilitas komunikasi dan kemampuan ikut membludak. Yang kelima yaitu pengaruh standar dan jaringan. Standar teknologi adalah spesifikasi yang digunakan untuk membangun kompatibilitas sebuah produk dan kemampuan komunikasi suatu jaringan. Stangi 2004. Standar teknologi meluncurkan skala ekonomi yang dahsyat dan menghasilkan penurunan harga karena pada produsen berkonsentrasi pada produk yang dibuat berdasarkan standar tunggal. Tanpa skala ekonomi tersebut, komputasi bagian apapun akan menjadi jauh lebih mahal daripada yang saat ini. Perusahaan berlomba-lomba dalam menerapkan standar pada bidang komputer dan komunikasi. Whittle PC dengan sistem operasi Windows dan aplikasi Microsoft Office untuk PC menjadi standar untuk platform PC dan ponsel. Penyebar luasan sistem operasi gabungan Unix Linux sebagai server perusahaan memungkinkan pergantian infrastruktur mainframe yang eksklusif dan mahal.